Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Madang, Pak. Nyata. Sarapan makan siang setelah dipetikkan sehabis Jumatan. Mari kita makan sebelum bongkar rata. Konco-konco, ojo lali mangan ya. Kali ini lauknya bandeng, capcay kering, sama sambal lumayan buat menyemangati makan siang kali ini bersama Mas Atta, teman lama waktu masih sobo nih warnet. Lanjut tak sedut bisa bar. Kudu pemurah. Beli aja. Beli kuno. Tanduk. Apa? Anu sego. Tenane buka lho. Tapi aku ora tahu langsung, langsung tentu ora iso. Kok ora tanduk. Ora, maksudnya iki iso, tapi iki lho buka tranake kangelan aku ketemu sing ganjel. Lah kok bener aku kok. Tapi nak langsung ke bawah dan rapat mos-mosan. Warten. Ya ora, ganjil penting. Ya kuwi. Ana piro iki? Iki yo to. Tanggal kuwi. Aku tambah. Nang wis ora. Wis. Oh ya wis. Warten lho. Wis kok sampe jam piro ta? 10. Aku tak kira iki geblak. Ah, wis ngono e. Bar aku jerak, bar kemarin baca nyanyir kiriman iki tak doe. Kok aku tambah gendut. Pak, kene tek di dalu. Lah dalu Pak, aku dalu aku takmu lah. Tak lihat tak. Muhammad Ali As-Salabi mengatakan begini, kedatangan pasukan salib itu adalah iqab bagi umat muslim, adalah hukuman bagi umat muslim. Kenapa hukuman bagi umat muslim? Karena umat muslim berpecah belah. Sesuatu yang Allah kasih yang terbaik bagi umat adalah ketika mereka bersatu. Maka ketika saya ditanya, kalau menurut saya Islam akan bangkit dari mana? Menurut saya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia dikasih Allah keutamaan yang gak dikasih ke tempat yang lain.
Allah kasih Arab Saudi dengan mereka berbahasa Arab, nabi dari kalangan mereka, bukan Arab Saudi. Memberikan pada orang Arab, nabi daripada kalangan mereka, Quran dengan bahasa mereka, dan Islam dimulai dari sana. Orang Persia Allah muliakan dengan ketika mereka memperkuat Islam dengan ilmu sains dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Orang Turki Allah muliakan dengan kehebatan mereka dalam perang. Tapi mereka tidak pernah diberikan oleh Allah ukhuwah seperti kita. Bisa difahami ya untuk sekarang ini. Nah maka kalau saya ditanya, kenapa saya yakin banget bahwa Islam akan bangkit daripada Indonesia? Karena ukhuwah, satu hal yang paling penting yang menyebabkan perubahan ketika perang salib itu sekarang justru ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang, jangan suriahkan Indonesia. Insya Allah Indonesia nggak akan kayak Suriah. Indonesia tuh orangnya beda. Orangnya tuh baik insya Allah. Artinya dalam arti persaudaraan mereka tuh sangat kuat sekali ukhuwah mereka. Jadi insya Allah enggak. Itu kemuliaan Allah yang Allah berikan pada kita sekarang. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut itu. Nah, jadi ketika mereka kemudian muncul dalam kondisi seperti ini, maka pada saat itu Nuruddin ketika sudah mewarisi daripada bapaknya Imaduddin, itu dia sudah menjadi orang yang sudah siap untuk perubahan. Ulama-ulama besar semuanya berbicara tentang ukhuwah, berbicara tentang kesatuan kaum muslimin, maka prioritas Nuruddin yang pertama untuk menaklukkan Baitul Maqdis adalah menyatukan kaum muslimin. Bagaimana cara dia menyatukannya? Banyak. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana Nuruddin yang waktu itu menguasai Aleppo, itu kemudian mau menaklukkan Damaskus. Loh kok mau menaklukkan Damaskus? Itu Damaskus punya siapa? Punya muslim juga. Masalahnya muslimnya suka nyari gawe, masalahnya begitu. Lah kenapa? Karena Damaskus itu mereka punya perjanjian dengan pasukan salib dan mereka ngasih upeti pada pasukan salib dan bersama pasukan salib menjaga keamanan daripada invasi saudara-saudara muslimnya yang lain. Paham sampai di sini? Jadi jangan bayangkan kaum muslimin itu dulu satu lagi kayak zamannya Rasulullah, kayak zamannya Umayyah, tidak, mereka berpecah belah satu sama lain. Nah, ketika kemudian Aleppo itu kemudian menjadi kotanya Nuruddin, lalu Nuruddin mau menaklukkan Damaskus, dia mengepung kota Damaskus hampir 1 tahun lamanya. Berapa lama? 1 tahun. Tapi nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Ngepung cuma nakut-nakutin doang, orang-orang ngelihat Nuruddin ngepung, terus kemudian yang dilakukan Nuruddin bantuin orang yang bertani di perbatasan kota, ngasih orang yang kemudian nggak punya, membantu permasalahan-permasalahan di dalam kota di situ, yang mau pergi haji difasilitasi. Jadi ngepung cuma untuk pencitraan, paham teman sekalian. Nah tapi ini pencitraannya bagus teman sekalian. Dia ingin mencitrakan diri pada orang-orang Damaskus bahwa dia tidak berbahaya, bahwa pasukannya untuk melindungi kaum muslimin. Dia berkali-kali 4-5 kali nulis surat kepada Mujiruddin Abak namanya, penguasa pada saat itu di Damaskus. Dia bilang, saya datang bukan untuk menumpahkan darah, tapi kewajiban saya melindungi orang-orang muslim. Kalau kamu nggak bisa melindungi, serahkan pada saya. Yang penting kamu jangan macem-macem, jangan lagi kemudian berkomplot sama orang-orang salib. Ikut saya aja. Selama 1 tahun dia nggak menumpahkan darah. Ujung-ujungnya bagaimana Nuruddin menguasai kota Damaskus? Dia kuasai dengan cara orangnya buka pintunya sendiri. Paham sekalian, 1 tahun pencitraan pada orang untuk melihat bahwa dia tulus, bahwa dia tidak pengen kemudian untuk menguasai apapun, dia cuma pengen menyatukan kaum muslimin agar kaum muslimin siap untuk pergi ke Baitul Maqdis. Apa yang dia lakukan lagi? Pengajian-pengajian kayak begini. Makanya senangnya saya dengan sahabat Al-Aqsa adalah kita bukan hanya bicara tentang donasi. Donasi itu adalah faktor kesekian. Yang paling penting kalau kita mau tahu pembebasan tentang Baitul Maqdis itu cuma dilakukan oleh 2 orang. 1, Umar bin Khattab. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Anda pintar, Anda nggak punya contoh selain 2 ini. Karena cuma 2 ini yang berhasil, bisa difahami. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama sebelum mereka melakukan penaklukan Baitul Maqdis. Apa? Melakukan edukasi secara total pada seluruh kaum muslimin. Besuk karo Ustadz Najab. Ngevlog dulu, ngevlog. Karo Ustadz Najab. Besuk lek itu. Lewat kono kan? Oke, parkiran yang dia. Emerald 7. Emerald
tanggal 7. Terus semua botol. Belok kiri berarti. Ya sebenarnya ini mutasi ini. Ayo tak. Ketuanya tak.